Intinya aku sudah memenuhi permintaan papa. Bukankah papa bilang jika aku sudah menikah, papa akan menjadikan aku pemimpin perusahaan? Sebentar lagi aku akan menikah dengan Sadrina, tolong tepati janji papa. Andra menagih janji ayahnya untuk menjadikan dia pemimpin perusahaan Struik jika dia sudah menikahi nanti. Perusahaan Struik adalah sebuah perusahaan hasil kerja keras Tuan Miller beserta ibunya kandungnya Andra. Karena itulah Andra tidak rela jika perusahaan tersebut jatuh ke tangan Steve. Walaupun Steve adalah anak tirinya Tuan Miller, tapi Tuan Miller sudah menganggap Steve seperti anak kandungnya sendiri. Dulu dia yang membiayai sekolah dan kuliahnya Steve, karena Bu Mita sudah lama menjanda. Iya, papa memang menjanjikan itu padamu. Tapi papa ingin kamu menikah dengan wanita pilihan papa. Tuan Miller menegaskan perkataannya. Perjanjian awal kita tidak seperti itu. Papa hanya mengatakan bahwa papa akan meresmikan aku menjadi pemimpin perusahaan Struik kalau aku sudah menikah. Aku akan menikahi Sadrina di minggu ini. Papa harus menepati apa yang papa janjikan. Tuan Miller tersulut emosi. Papa sangat kecewa kepadamu, Andra. Kamu tidak pernah mau patuh mengikuti keinginan papa. Sangat berbeda dengan Steve. Andra memotong perkataan Tuan Miller, jangan bandingkan aku dengan Kak Steve. Andra sangat tidak suka jika ayahnya selalu membandingkannya dengan Steve. Pria itu berusaha untuk merendahkan suaranya, sekecewa apapun dia kepada ayahnya, dia harus bersikap sopan kepada sang ayah. Aku harus pulang. Aku tidak ingin Sadrina menungguku terlalu lama. Pamitnya. Papa belum selesai bicara, Andra. Tuan Miller masih belum bisa menerima dengan keputusan putranya. Namun, Andra enggan mendengarkannya. Pria itu malah pergi begitu saja keluar dari ruang kerja. Sementara itu di ruang makan, terlihat Steve yang sedang berdiri menghalangi langkah kaki Sadrina. Steve tidak bisa menerima jika seandainya Sadrina menjadi adik iparnya. Enggak, Sadrina. Kamu salah. Waktu itu aku berbohong, aku tidak pernah menganggap hubungan kita hanya sebatas kakak adik. Tapi aku sangat mencintaimu. Akhirnya kata cinta terucap dari bibir Steve, dia sangat berharap Sadrina membatalkan rencana pernikahannya dengan Andra. Sadrina nampak tercengang. Sekian lama dia mengharapkan Steve mengungkapkan perasaannya dan memberikan kepastian padanya. Tapi mengapa dia harus mengungkapkan perasaannya sekarang? Sebenarnya Sadrina tidak tahu apakah di hatinya masih tersimpan rasa cinta untuk Steve atau tidak. Hanya saja dia baru menyadari kalau saat ini Steve sudah memiliki seorang kekasih. Bukankah Kak Steve sudah memiliki seorang kekasih? Steve terdiam, dia hampir saja melupakan statusnya yang kini telah menjadi kekasihnya Alin. Seketika nyalinya menciut. Dia tidak memiliki keberanian untuk mengakhiri hubungannya dengan Alin, dan dia pun tidak memiliki keberanian untuk memperjuangkan Sadrina. Lalu bagaimana dengan tujuannya untuk menguasai perusahaan Struik? Melihat kegamangan Steve, membuat Sadrina kecewa. Padahal baru saja pria itu mengungkapkan perasaannya, tapi kini Steve memilih diam 1000 bahasa. Seakan pria itu tidak memiliki pendirian. Sadrina memutuskan untuk pergi, dia ingin menunggu Andra di halaman depan mansion. Sementara Steve, pria itu masih mematung dengan perasaannya yang dipenuhi rasa bimbang. Steve nampak kebingungan, haruskah dia memilih Sadrina? Atau memilih ambisinya untuk menguasai perusahaan Struik? Jika seandainya dia memilih Sadrina dan memutuskan hubungannya dengan Alin, dia pasti akan membuat ayah tirinya kecewa. Padahal selama ini dia terpaksa harus bermuka dua, berpura-pura menjadi anak yang patuh agar bisa mengambil hati sang ayah tiri. Sadrina masuk ke dalam mobilnya Andra, dia ingin menunggu kedatangan Andra di sana.
Hatinya sangat merasa sedih dan terluka ketika mengetahui bahwa ternyata Steve memiliki perasaan cinta padanya, tapi pria itu enggan untuk memperjuangkannya. Waktu telah tiba di acara pernikahan Andra dan Sadrina. Terlihat ada banyak tamu undangan yang hadir ke sana. Tuan Miller terpaksa hadir bersama dengan istrinya. Dia tidak ingin nama baiknya tercoreng jika seandainya dia tidak menghadiri acara pernikahan putranya. Walaupun tak ada pihak keluarga yang membantu mempersiapkan acara pernikahan dari awal sampai akhir. Beruntung Andra memiliki sahabat baik seperti Farel, dia yang membantunya untuk mempersiapkan acara pernikahannya bersama dengan Sadrina, dan dibantu oleh Renata yang sedang mengandung. Renata dan Farel memang pasangan suami istri yang sangat klop. Acara pernikahan tersebut digelar dengan sangat megah dan meriah. Digelar di outdoor dengan nuansa alam yang khas membuat para tamu undangan sangat merasakan nyaman, menikmati indahnya pemandangan taman yang disuguhkan dan semilir angin yang menyejukkan. Andra nampak sedikit-sedikit mencuri pandang kepada Sadrina, mungkin karena penampilan Sadrina hari ini sangat cantik dan anggun, dengan mengenakan gaun pengantin berwarna putih. Tapi dia enggan mengakui hal tersebut. "Mengapa kamu terus memandangi aku, Grandong?" bisik Sadrina kepada Andra. Andra sangat terlihat kesal mendengarnya, mungkin karena di acara yang sakral seperti ini wanita itu malah memanggilnya Grandong. "Jangan GR dulu. Aku hanya merasa penampilan kamu sangat aneh." "Masa sih? Padahal banyak sekali tamu undangan yang memuji kecantikan aku." Andra tertawa kecil, "Cantik dari mananya? Yang bilang kamu cantik harus diperiksa matanya." Sadrina sangat kesal mendengar ledekan Andra. "Kamu yang sok ketampanan. Padahal hanya bermodalkan muka blasteran dan badan six pack doang." Renata tak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Wanita itu menggelengkan kepalanya, "Astaga, kalian itu sebenarnya lagi menikah atau mau bertarung?" Farel tertawa kecil mendengar perkataan istrinya. Sampai kini Renata masih merasa heran, mengapa Andra dan Sadrina tak pernah akur. Nanti juga mereka akan bertarung di kamar. Sadrina dan Andra terlihat salah tingkah, bahkan mereka sama-sama menelan saliva, ketika mendengar perkataan Farel. Farel memang menyarankan agar Andra menikahi Sadrina jika ingin rahasianya aman dan Tuan Miller menepati janjinya untuk meresmikan Andra sebagai pemimpin di perusahaan. Tapi Farel sama sekali tidak tahu bahwa Andra menjadikan Sadrina hanya untuk menjadi istri sementara. Kemudian Farel meneruskan perkataannya, "Siapa tahu Johnny Lu bangun sama Sadrina." Farel keceplosan. Seketika wajah Andra memerah. Dia langsung menatap sangar kepada sahabatnya itu, seperti binatang buas yang siap mencabik-cabik mangsanya. Farel segera mengoreksi kata-katanya, Maksudku itu si Bang Johnny baru bangun tidur." "Johnny yang mana? Memangnya kamu punya teman yang bernama Johnny?" Renata tidak paham dengan pembicaraan suaminya. Daripada kena amukan Andra, lebih baik Farel membawanya istrinya pergi. Aku sangat haus, lebih baik kita cari minum. Aku sendiri yang memesan banyak minuman berkualitas di acara pernikahannya Andra." Setelah Farel dan Renata pergi mencari minuman, Andra dan Sadrina harus menyapa sebentar beberapa tamu undangan yang baru tiba di sana. Sementara Tuan Miller dan Bu Mita memilih untuk duduk dengan jarak yang lumayan cukup jauh dari mereka. Sadrina masih terlihat seperti orang yang sedang kebingungan, mungkin dia mencoba untuk mencerna perkataan Farel. Farel mengatakan mungkin saja Johnny Andra bangun jika bersama dengannya. Sadrina berkata di dalam hatinya, "Johnny apa yang dimaksud oleh Farel? Apakah mungkin?" Sadrina tidak meneruskan perkataannya, perkataan Farel membuat pikiran Sadrina terkontaminasi,
kedua matanya diam-diam melirik ke arah celana yang dikenakan oleh Andra. Apakah Johnny yang maksud Farel adalah sesuatu di balik celananya Andra? Malam pun telah tiba, Steve merasakan hatinya sangat terluka. Hari ini Sadrina telah resmi menjadi istrinya Andra, itu artinya kini wanita itu telah menjadi adik iparnya. Steve tak sanggup membayangkan bagaimana jika malam ini Sadrina berbagi peluk bersama dengan Andra. Sungguh dia sangat tidak rela. Der. Ponselnya Steve telah beberapa mendapatkan panggilan telepon dari Alin. Namun, pria itu enggan untuk menjawabnya. Dia sangat membutuhkan ketenangan. Saat ini dia sedang berada di sebuah villa. RGGGH. Steve berteriak keras sekencang mungkin, bahkan pria itu memukul-mukul dinding beberapa kali dengan penuh amarah. Buk. Steve sama sekali tidak peduli dengan tangannya yang telah terluka, justru dia merasa hatinya lebih terluka dengan kenyataan ini. Sementara Leon, dia hanya diam membiarkan Steve melampiaskan amarahnya. Nafas Steve tersengal-sengal, dia terduduk menyadarkan punggungnya di dinding. Dia benar-benar merasakan hatinya telah hancur. Apakah Tuan tidak merasa curiga dengan pernikahan Andra dan Sadrina? Tanya Leon kepada Steve. Maksudmu apa? Tanya Steve kepada anak buahnya itu. Bukankah mereka sering bertengkar? Sangat terasa aneh mengapa tiba-tiba mereka menikah. Steve terdiam, apa yang dikatakan oleh Leon memang sangat masuk akal. Mengapa Andra dan Sadrina tiba-tiba menikah? Padahal dia sangat ingat betul ketika dia bilang kepada Sadrina bahwa dia hanya menganggap hubungan dia dan Sadrina hanya sebatas adik kakak. Steve sangat tahu dari raut wajahnya Sadrina, bahwa wanita itu sangat terluka. Walaupun dia dan Sadrina tak pernah saling mengungkapkan perasaan, tapi Steve tahu bahwa wanita itu memiliki perasaan kepadanya. Sadrina sering memperhatikannya. Sial. Steve melayangkan tinjunya ke udara. Kemudian pria itu berkata kembali, apakah mungkin sebenarnya pernikahan mereka hanyalah sebuah sandiwara? Sadrina saat ini tidak punya apa-apa, pasti si Andra melakukan sesuatu yang membuat Sadrina tidak bisa menolaknya. Steve sangat menyesal, mengapa dia baru memikirkan hal itu sekarang. Apakah yang membuat Sadrina mau menikah dengan adik tirinya itu? Tidak mungkin Sadrina mencintai pria itu. Dan Steve pun sangat tahu wanita seperti apa yang sering dikencani oleh adik tirinya itu. Leon, tolong cari tahu mendiang ayahnya Sadrina memiliki hutang kepada siapa saja. Steve merasa curiga, mungkin saja ada kaitannya dengan Andra. Walaupun Steve tidak paham, padahal Andra memiliki banyak wanita. Tapi mengapa harus Sadrina yang dia nikahi? Apakah mungkin pria itu memiliki suatu rahasia yang tidak ada satupun orang ketahui? Apakah mungkin karena Andra ingin Tuan Miller segera meresmikan Andra menjadi pemimpin perusahaan? Baik, Tuan. Jawab Leon dengan nada patuh. Setidaknya Steve malam ini sedikit merasakan tenang. Jika seandainya pernikahan Andra dan Sadrina hanyalah sandiwara, itu artinya Sadrina dan Andra tidak akan mungkin tidur bersama. Malam ini telah menyadarkan Steve, betapa besarnya cintanya untuk Sadrina. Dia sangat terpukul dengan pernikahan Andra dengan wanita yang sangat dia cintai itu. Leon, sepertinya kita harus secepatnya melakukan rencana kita. Seperti apa yang kamu lakukan pada 7 tahun yang lalu kepada ibunya si brengsek itu. 7 tahun yang lalu, saat itu ibunya Andra sedang dirawat di rumah sakit karena menderita gagal jantung. Leon menyamar sebagai perawat dengan mengenakan pakaian khusus perawat dan wajahnya ditutupi dengan masker. Dia menyuntikkan sebuah racun ke selang infus. Sebuah racun khusus yang sulit untuk terdeteksi, mengakibatkan ibunya Andra meninggal dunia.
Steve terpaksa harus melakukannya, agar dia segera masuk ke dalam bagian keluarga Struik. Walaupun ternyata Tuan Miller malah menikahi ibunya Steve 4 tahun setelah kematian Bu Noura, karena Tuan Miller harus bisa menunggu Andra mau menerima kehadiran Bu Mita dan Steve. Tuan Miller sangat tahu bahwa Andra membenci mereka. Bukan hanya itu saja, Steve pula yang menyebabkan Thea pergi meninggalkan Andra tanpa sebab. Mengapa dia melakukannya? Untuk menghancurkan sebuah kerajaan, orang yang harus pertama dia incar adalah sang putran mahkota. Agar tidak ada yang meneruskan kerajaan itu, sehingga dia bisa naik singgasana. Dan Steve ingin menghancurkan hidupnya Andra. Secara perlahan, Leon menganggukkan kepalanya. Baik, Tuan.